bagi seorang muslim yang berada di hampir seluruh penjuru dunia, seringkali menengadahkan tangannya, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia meminta untuk diberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan pula di akhirat kelak. Setelah ia meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, barulah ia lanjutkan untuk meminta agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Doa yang sering kali dipanjatkan oleh seluruh muslim di dunia ini, doa yang tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan pula di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Yang menjadi pertanyaannya ialah, bagaimana agar diri kita terhindar dari siksa api neraka tersebut? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa penjelasan yang akan menghindarkan seorang manusia dari siksa api neraka. Hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hatinya, lemah lembut, mudah serta dekat dengan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, golongan pertama bagi orang-orang yang kelak akan diharamkan baginya untuk masuk ke dalam neraka ialah, yang pertama, orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak meremehkan orang lain. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Tiada orang yang rendah hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Berbeda dengan orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar. Ia tidak akan dapat merasakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim juzuk awal. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya terdapat seberat biji kesombongan. Mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Menurut Syekh Abdul Aziz, beliau menjelaskan bahwasanya orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seorang mukmin.
bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati, erat dengan ujaran kebencian, sikap dendam, pemarah, iri, dengki, bahkan ekstremisme. Ia juga sulit menerima nasihat kebaikan dari orang lain, tidak dapat menahan diri dari amarah, mudah mengumpat dan meremehkan orang lain, orang sombong, dekat dengan sifat tercela, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibr batarul haqq wa dhamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemudian yang kedua, yang merupakan golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan diharamkan baginya untuk masuk ke dalam api neraka ialah layyin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Ayat ini menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang-orang yang berdosa dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Nabi mengasihi terhadap umatnya. Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, man yuhramir rifqa yuhramil khair. Barang siapa tiada memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Maksudnya ialah orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang dari segala kebaikan, karena kebaikan tiada bisa dilakukan kecuali dengan kelembutan dan kasih sayang. Kemudian
golongan ketiga, golongan orang-orang yang akan diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka ialah sahlun, yaitu orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik bantuan dengan tenaga, pikiran, maupun bantuan dengan harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Apalagi di masa banyak terjadi musibah saat ini. Tujuannya adalah bantuan yang diberikan kepada orang lain merupakan semata-mata untuk meringankan saudara yang terkena musibah, ataupun saudara-saudara, baik saudara muslim ataupun saudara sebangsa kita yang terkena kesusahan. Mengapa orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam api neraka? Karena orang yang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kemudahan di dunia maupun kemudahan di akhirat kelak, termasuk kemudahan untuk masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian yang keempat, yang merupakan golongan orang-orang yang akan diharamkan tubuhnya ke dalam api neraka, kata Rasulullah SAW, adalah qarib, yaitu orang yang akrab, dekat, mengeluarga, pandai berkomunikasi, pandai menyenangkan, dan murah untuk memberi ataupun menebar kesenyuman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Nabi juga menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah. Kalian akan mengasihi dari apa yang kalian berikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juzuk 2 menjelaskan bahwa memberikan hadiah kepada saudaranya sangat dianjurkan oleh agama, dengan tujuan untuk merekatkan persaudaraan dan kasih sayang, merekatkan persaudaraan dan persahabatan merupakan salah satu dari ajaran Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak masuk ke dalam neraka ialah selalu menjadi manusia yang rendah hati, lemah lembut, memberikan kemudahan bagi orang lain dan akrab dengan orang lain. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar rangan rahmat tersebut kita menjadi manusia yang diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.